teman-teman di komunitas tidak sampai berpikir sampai sejauh itu. Oke. Teman-teman di komunitas berpikir lebih basic lagi. Kami tidak menuntut relasi kami diakui dalam lembaga resmi. Kami hanya menuntut terimalah kami sebagai manusia. Wih, cakep banget. Sobat Katolik Rock dimanapun Anda semua berada, jumpa lagi bersama kita di Katolik Rock. Semoga sehat selalu bersama kita semua. Dan sekarang sudah ada seorang teolog yang sudah tidak asing lagi, Romo Carolus Putranto, yang pasti yang sudah ngikutin langganan Katolik Rock. Karena ini salah satu teolog nih, salah satu teolog di Keuskupan Agung Jakarta. Yang kita gandeng ya. Iya, jadi kita kan bahas yang misalnya kontroversial atau apa, tuh ada narasumber yang jelas. Teolog yang baik. Romonya ketawa. Teolog yang baik. Iya. Kasih kopi seneng. Kasih kopi. menghina. Bukan, maksudnya nggak pasang tarif. Oh. Ini nggak pakai sensor kan? Nggak usah. Oke, sip. Siapa tahu banyak teolog lain mau bantu kita, gitu. Oke Tujuannya deh. begitu. Untuk Tujuannya. memperkaya kasanah iman Betul. gereja Katolik. Betul, kekayaan. Membantu kita tuh membantu umat. Asik. Membantu Bisa umat. lebih memahami. Kita fasilitator. Iya. Kita mau Demikian. ngomong-ngomong apa nih? Kalau nggak salah, tema kita sekarang nih mau ngobrol tentang Yang lagi rame, yang lagi rame, ya. agak sensitif. Agak sensitif. Tapi nih Kita Romo. berani ya. Berani dong. Berani lah. Ada backingnya. Enggak, tapi begini disclaimer di awal dulu sebelum lanjut. Ini pandangan iman gereja. Ya. Yes. Pandangan iman gereja harus itu jadi garis bawah. Ya. Pandangan iman gereja berdasarkan kebaruan informasi yang disampaikan oleh Tahta Suci, lalu yang diresapi oleh Keuskupan Agung Jakarta melalui penyampaian dari Romo Uut, lalu ada komunitasnya juga di dalam sini, jadi ada pembinaan iman juga, jadi semuanya demi iman umat bertumbuh. Pertumbuhan iman umat. Ya, Oke. bukan hanya yang Kirain normal, udah tapi untuk komunitas ini Oh, juga itu. imannya ditumbuh, Masuk Pak dipelihara. Eko. Masuk, Pak Hampir Henry. teolog. nih. Hampir teolog. Hampir teolog. Oke. Nggak ada kata hampir. Jadi ini kalau nggak saya potong nih Sobat Katolik Rock, terus nanti kita Iya, bisa biasa. Biar nggak bahas. Oh, kacau. Kita akan ngobrol dan diskusi iman tentang LGBTQ+. Waduh. Oke. Tapi sebelumnya, ini kan lagi happening juga. Ya, Kemarin ini pembukaan. landasan pemikirannya ya. Iya, Kenapa kemarin diangkat? pembukaan Olimpiade nih. Paris. Nih, ini kita ada, ya kita lihat ya, screenshotnya kayak begini nih. Ini gimana nih sih? Mau ada tanggapan khusus nggak nih? Iya, memang kita akan bahas tentang LGBT. Tadi Tapi, crop bagian yang itu keren. tapi kok kelihatannya ada, Iya. ada perjamuan terakhir yang diparodikan gitu. Iya. Ya. Itu ada tanggapan khusus. Iya. Gitu. Iya, ya, itu sempat heboh tuh di awal tuh. Saya juga mengetahuinya persis setelah pembukaan Olimpiade. Dan langsung yang menarik, ada satu uskup di Amerika langsung komentarin itu dan mengatakan pembukaan dengan parodi Last Supper itu seperti anti Kristen. Dan memang kita tahu bangsa Perancis sejak revolusi Perancis itu punya sifat memang yang anti klerikal, ya, anti hierarki seperti itu, dan itu menurut uskup itu tercermin dari parodi Last Supper itu. Tetapi kita juga perlu melihat tidak semata-mata dari sudut pandang internal gereja, tapi juga secara kontekstual yang lebih luas. Yang pertama, ini bukan masalah pertama-tama parodi dari lukisan, tetapi bisa kita lihat membaca seorang kritikus dan komentator, ini juga sebuah parodi dari kewanitaan keperempuanan. Jadi masalahnya adalah dalam pembukaan Olimpiade dengan parodi Last Supper itu
banyak yang tampil seolah-olah sebagai perempuan. Iya. Seolah-olah sebagai perempuan. Tetapi yang saya tahu yang betul-betul perempuan hanya satu tuh yang di tengah. Yang di itu. tengah, yang di baju biru tengah. itu ya. Iya, yang agak gemuk dan kemudian punya Yang agak sejahtera itu ya. iya ada sejahtera dengan holo Iya. gitunya. Jadi ada yang mengatakan itu dia kolumnis itu tidak menyebut lasapelnya tapi lebih ke keperempuanannya. Itu yang disinggung. Dan yang kedua, kita tahu kemudian panitia juga minta maaf tapi tanpa mengakui bahwa mereka salah. Mereka bilang begini kan, kalau apa yang kami perbuat itu menyinggung perasaan saudara-saudari, kami minta maaf. Di situ hanya mengatakan kalau menyinggung, kami minta maaf. Tidak ada perkataan bahwa kami salah. Nah, itu yang sebenarnya patut disesalkan. Karena ternyata kelihatan bahwa parodi itu memang sengaja dibuat untuk bisa dikatakan membuat karikatur atas perjamuan malam terakhir. Jadi kalaupun saya harus mengkritik, yang saya kritik adalah kebohongannya itu ya. Bukan lasapelnya pada dirinya sendiri, tapi kebohongannya. Bahwa nggak ada maksud, tetapi artisnya sendiri bilang kok, ini memang kita mau memparodikan. Dan yang mau saya kritik juga berikutnya adalah mereka mengatakan alasannya adalah untuk inklusivitas. Menerima semua perbedaan, termasuk perbedaan gender dan orientasi seksual. Tetapi masalahnya adalah, kalau mau inklusif itu berarti timbal balik. Ini bukan inklusif, ini eksklusif untuk kami. Terimalah kami, kayak memaksa gitu loh. Enggak, inklusif timbal balik. Kalau saya mau dihormati, hormati yang lain. Itu kritikannya di situ. Maka menantang ya. seperti menantang dan mengatakan maaf budaya kami seperti ini. Lu terima apa enggak? Kan nggak bisa begitu. Tapi kalau lo sensor ya. Ya karena efek kejutnya kan nggak sempet di. Iya, karena itu kan live ya. live. Live kan nggak bisa disensor juga. Maksudnya kan ketika seseorang bikin acara kan pasti kan ada lo bikin acara apa, seperti apa. Oh, lembaga Iya, sensornya nggak apa sesuai itu. dengan yang di Indonesia. Iya, Saking mereka bebasnya ya. saking bebasnya dan Oke. ketua panitia juga bilang begitu, dia nggak minta maaf kok. Kalau menyinggung, ya kan minta maaf, tapi nggak mengakui bahwa itu salah. Dan tapi yang menarik setelah itu di take down. Video tentang pembukaan itu di take down, dicopot dari Halaman resmi. ya. halaman resminya. Gitu. Maka memang ini membangkitkan polemik yang begitu dahsyat, tapi untuk kita orang Katolik ya kita nggak perlu marah, kita nggak perlu tersinggung, kita santai aja. Tuhan nggak perlu dibela memang. Asik. Ini Iya benar. kan? Ini benar. Tuhan nggak perlu Tuhan dibela. nggak perlu dibela. Tapi ya itu kita mesti menyatakan catatan ya. Satu, kalau mau inklusif, kalau mau diterima ya hormati. Itu. Yang kedua, yang namanya seni itu nggak narsis, tetapi yang namanya seni kan mau meningkatkan martabat kemanusiaan. Nah ini yang kurang dari kemarin. Penampilan seni malah menimbulkan perpecahan. Itu sih. Ini Romo yang paling sakit hati. Bukan sakit hati dalam arti dendam, tapi Romo ini kan lama di Paris ini. Ya. Ini alma maternya deh, Pak. Waduh, lo buat kayak begini. Iya, saya ketika di sana dulu nggak se-ekstrim ini sebenarnya. Nah, kalau dari sudut pandang politik, ini kan kayak semacam euforia partai kiri ya. Setelah mengalahkan yang ekstrim kanan, lalu partai-partai kiri bergabung, lalu mengalahkan di putaran kedua itu mengalahkan yang kanan. Maka bisa jadi mereka kayak semacam euforia. Maka ya menampilkan seperti itu. Maka banyak konteks ya supaya menetralkan ini ya begitulah konteksnya. Yes. Wah, ini sudah ada pernyataan sikap dan tanggapan jelas sekali nih. Kita bisa langsung masuk ke tema utama nih bahasan kita. Tapi ada sesuatu kejadian ya atau disengaja atau kebetulan itu yang mati lampu. Iya, itu. Betul. Ini klinik nih. Di klinik nih. Mati lampu hanya gereja di puncak bukit yang nyala, Sacré-Cœur, hati kudus Yesus. Oh gitu ya? Iya. Iya. Ya nggak mati. Itu kan asik banget ya. Bagian itu gue nggak terlalu ikutin sih. Sehari setelah pembukaan itu semua lampu mati di Blackout. Paris, hanya satu yang nyala. Iya, yang kalau nggak salah Basilika Sacré-Cœur yang di puncak bukit memang di puncak. Kelihatan gambarnya hitam terus dia cerah sendiri. Haleluya. Haleluya, jangan macam-macam loh gitu. Jangan macam-macam Ya loh. percaya nggak percaya kalau Iya. tapi itu yang terjadi ya. Iya. Mungkin sebagai penutup
saya mau mengutip yang Kau udah dikatakan. penutup mau? Ini penutup screenshot tadi. Penutup screenshot tadi. Kaget saya, udah selesai. Baru salaman. Nah, atau mungkin tuh di katedral itu ada genset kali. Nggak tahu. Tapi genset pasti ada lah. Tapi mungkin ada message yang tersembunyi. Ya, Ada. pasti. Jadi ya gereja kan begitu ya, di situasi gelap Dia menjadi gereja selalu menjadi terang. mercusuar ya, Iya. penunjuk arah. Gereja selalu menjadi terang. Apa Iya. di tengah kedangkalan menawarkan kedalaman? Tapi bisa Foto. jadi sih, bisa jadi sih. Bisa. Orang Itu- memaknai terlalu dangkal. Itu moto apa tuh? Oh, Moto STNK-nya Bambang. oh gitu. Alma mater kita dong. Iya, iya. Gimana, Ya, gimana, Mas? Jadi Remo Manis itu dalam satu pidato Dies Natalis Sekolah Tinggi Filsafat Drialkara itu mengatakan begini. Konteksnya adalah STF Drialkara ingin mempromosikan penghormatan hak asasi manusia yang masih perlu ditingkatkan di Indonesia, itu konteksnya. Tetapi di bagian akhir beliau mengatakan begini. Salah satu hak pribadi yang perlu dihormati adalah saudara-saudari LGBT. Maka kita menghormati hak asasi teman-teman LGBT, tetapi teman-teman LGBT juga diminta tahu diri. Dilanjutkan oleh Romanis, saya yakin di Indonesia mereka tahu diri. Itu menarik itu. Artinya memang ada tindakan dari oknum-oknum yang kemudian membawa nama jelek bagi, bisa kita katakan tidak hanya pribadi tapi komunitas LGBT ini. Tetapi kalau boleh kita lihat mayoritas tidak seperti itu kok. Oke. Termasuk yang di Paris itu tuh. Itu bisa saya katakan tidak tahu diri. Itu dia. Tapi sebenarnya lebih banyak yang tahu diri, lebih banyak yang punya perhatian untuk menghormati yang lain. Itu sebagai penutup untuk yang di atas tadi. Tadi screenshot tadi. Ini Screenshot sekarang tadi. kita tampilkan screenshot kedua nih. Lagi. Ini kan waktu itu nih di sini kan tertulis ini Bapak Suci, who am I to judge? Iya. Siapa sih aku kok menghakimi? Ini ya sebagai bingkai yang kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan diskusi kita nih. Oke. Ngobrol-ngobrol. Iya. Sebenarnya bagaimana sih gereja Katolik memandang homoseksualitas dan apa dasar teologis dari pandangan? Yes, terima kasih Om Oh. Om Bambang. Iya, menarik. Saya kembali ke screenshot tadi. Screenshot Masih ada nggak sih udah? Masih ada. Oh, masih Angkat ada. lagi, Bro. Oke, masih ada ya. Itu kan jadi who am I to judge itu kan potongan ya. Siapakah aku untuk menghakimi? Tetapi ada kepanjangannya tuh. Yang lebih komplit lagi adalah yang lebih lengkap. Beliau mengatakan begini, kalau teman-teman LGBT itu mencari Tuhan, sungguh-sungguh pengen berjumpa dengan Allah dalam gereja, siapakah aku menghakimi mereka yang mencari Tuhan? Tidak mungkin orang jahat cari Tuhan, nggak mungkin. Maka kalau orang pengen mencari Tuhan, itu pasti niatnya baik. Maka siapakah aku menghakimi? Dengan kata lain, dari kutipan Bapak Paus, who am I to judge, kita bisa memaknai secara baru LGBT. LGBT itu kan singkatannya kita tahu semua ya. Tapi dari kutipan Bapak Paus, kita bisa memaknai secara baru. LGBT, lu gue butuh Tuhan. Q-nya? Hah? Q-nya? Ah, itu belum Belum kepikiran ya. Q9. Q9. Q9, angka kesempurnaan. Iya, tapi LGBT, lu gue butuh Tuhan. Jadi saya butuh Tuhan, teman-teman LGBT butuh Tuhan. Ya udah, jalan bareng. Karena kita sama-sama mencari Tuhan. Wah, itu saya rasa bisa membantu menjawab pertanyaan tadi, sikap gereja di hadapan homoseksualitas. Poin pertama, menarik, gereja Katolik masih menggunakan istilah homoseksualitas. Satu istilah yang muncul di abad ke-19 yang punya konotasi negatif. Karena menganggap ini penyimpangan. Oke. Kemudian di tahun 70-an muncul istilah baru, yaitu gay, yang lebih positif. Karena apa? Ada pengakuan ini bukan penyimpangan. Ada sebuah pengakuan bahwa kami dilahirkan seperti ini, born this way, katanya Lady Gaga gitu ya. Jadi ya kami memang dilahirkan seperti ini, jadi kami nggak memilih, kami tidak pengen tenang dengan gaya hidup, dengan situasi hidup seperti ini, ya kami memang dilahirkan seperti ini bukan pilihan kami. Nah itu lebih positif. Maka LGBT itu adalah istilah yang muncul dari teman-teman sendiri, homoseksual istilah yang muncul dari luar. Maka lihat bagaimana gereja Katolik masih menggunakan istilah yang
Homoseksual. homoseksual Negatif itu ya. yang negatif gitu ya. Tetapi it's okay. Yang penting adalah walaupun masih menggunakan istilah homoseksualitas, tapi gereja punya prinsip. Apapun situasi hidupnya, apapun orientasi seksualnya, dokumen gereja tentang homoseksualitas dari tahun 75 sampai yang aktual tetap memandang teman-teman LGBT sebagai pribadi manusia. Punya martabat yang sama, punya panggilan pada kekudusan yang sama, citra Allah pun ada dalam diri teman-teman ini. Itu. Ya kalau udah begitu kita mau ngapain? Itu ajaran gereja. Jadi citra Allah pun ada dalam diri teman-teman LGBT ini. Dipanggil menuju kekudusan yang sama. Nggak ada bedanya dengan kita. Boleh Berarti nanya tahun dikit? 75 tuh ya Mo ya. Dokumen pertama tahun 75 tentang homoseksualitas. Tapi kenapa baru tahun ini? Mungkin karena kita Hebohnya. malas membaca. Hebohnya loh Mo. Oh, hebohnya. Hebohnya kan? Mungkin karena ini, percepatan informasi melalui media sosial. Tahun 75 nggak secepat ini nih. Jadi ada berita di Vatikan, sedetik kemudian langsung sampai ke Jakarta. Apa karena pernyataan Paus itu? Bisa. Dokumen Sebenarnya lama sih jadi naik lagi. bisa, apa ya? Mungkin karena kesadaran akan ini lagi hangat-hangatnya di banyak tempat ya kan. Lalu juga lebih terbuka, mungkin itu. Tapi menarik sebentar. Mundur dikit boleh ya? Oh boleh, Tapi mundur. kita duduk tetap di sini. Saya Ya? duduk. Ya. Tadi kan Romo bilang pakai kedip lagi. Enggak. Romo bilang seperti Lady Gaga mengatakan kita Born this way. lahir seperti ini. Iya. Ya. Nah, pertanyaan saya simpel. Ini teman-teman LGBT itu memang, minta maaf kalau saya salah ngomong ya sebelumnya buat teman-teman LGBT ya. Ya. Salah posisi lahir, maksudnya gini, Genetik. secara genetik ya, kita ngomong secara genetik, atau karena saya laki ya, bisa kita laki terus banyak main sama teman begitu jadi ketularan. Ketularan dalam arti itu ya. Iya. Gitu. Ya. Boleh tolong dijelasin, Romo? Wih, gila. Ini Romo udah bukan cuma ngarah ke doktoral nanti tapi dokter juga nih. Bukan, maksudnya kan Ya. Iya, iya. Romo punya banyak experience dengan Betul. teman-teman Iya, betul. LGBT karena komunitasnya Romo yang Jadi intinya kenapa orang bisa sampai jatuh Betul. ke LGBT ya? Iya. Kira-kira seperti itu. ya, kalau tadi kan Lady Gaga bilang kan Born exact this way. karena lahirnya begitu gitu. Padahal kan ada situasi yang lain Betul. juga gitu. Ya. Ya tadi saya mengucapkan lahir seperti itu ya karena saya tiba-tiba ingat Lady Gaga aja. Born This Way kan lagunya bagus juga ya. Cut, liriknya begitu. Tetapi Oh gitu bukan dia ngomongnya. Tetapi dalam pengalaman mendampingi teman-teman LGBT, pertanyaan sebab-sebab itu bisa kurang berdampak untuk pastoral. Contohnya begini, ada beberapa teman yang datang kepada saya sambil menangis, mengatakan begini, Romo, kalau bisa milih, siapa sih yang mau milih seperti ini? Kalau bisa milih ya, saya nggak mau seperti ini. Mesti pakai topeng di dunia kerja, supaya nggak ketahuan. Mesti pakai topeng di keluarga, supaya nggak melukai hati orang tua. Terus nggak bisa menikah, nggak bisa ngasih cucu-cucu kepada orang tua. Ya siapa yang mau, Romo? Tapi kami nggak memilih, kami ya menerima seperti ini. Nah itu, ada pengakuan bahwa ini bukan pilihan hidup, ini adalah situasi yang given gitu ya, diterima begitu saja. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan teman-teman ini ada dalam situasi ini? Penjelasannya, menurut saya mengutip apa yang ditulis oleh Romo Wenan dalam tesisnya, dia membahas ini. Ada faktor psikologis, ada faktor genetis. Dua itu. Maka bisa karena pengalaman-pengalaman psikologis, ada juga karena pengalaman-pengalaman genetis. Tetapi untuk saya sih menarik ke belakang mencari sebab-sebabnya apa itu menjadi kurang relevan. Yang paling penting adalah saat ini sikap kita bagaimana. Itu. Karena ada satu teman juga mengatakan, Romo, emang kalau udah tahu sebab-sebabnya terus berubah. Oh iya. Seperti ini saya akan mengutip jadi kita punya komunitas teman-teman LGBT, di situ ada saling bersharing. Ketika ada satu teman sharing bahwa dia takut
jati dirinya terbongkar oleh orang tuanya, lalu orang tuanya luka hati dan menolak dia. Lalu seorang ibu yang hadir bilang begini, kalau saya sebagai seorang ibu, ketika anak saya mengaku dia punya identitas LGBT, saya mengatakan, kamu mengakui itu, apapun yang kamu akui tidak mengubah fakta kamu anak saya. Cakep. Itu. Jadi kamu gay, kamu straight, itu nggak mengubah satu fakta kamu anak saya. Pertanyaan yang sama juga bisa kita buat. Kamu mengatakan kepadaku, saya gay Romo, saya lesbian Romo, itu nggak mengubah kamu umat saya. Itu nggak mengubah kamu diselamatkan oleh Yesus. Warga gereja. Kamu warga gereja. Itu sikap kita, itu sikap gereja Katolik. Jadi ada memang keingintahuan mencari sebab-sebab, tetapi jangan sampai itu menghilangkan satu hal yang paling penting, yaitu sikap kita saat ini di depan pribadi LGBT. Nggak akan mengubah bahwa kamu warga gereja. Menarik, berarti disposisinya komunitas ini adalah bukan untuk menyembuhkan ya, Bu ya? Menyembuhkan maksudnya, iya. sorry, salah. Maksudnya membalikkan situasi ke belakang lagi seperti wujudnya gitu ya, bukan seperti itu, tapi bagaimana dengan kondisi yang ada sekarang ini tetap diarahkan untuk memandang Yesus sebagai juru selamat gitu, kurang lebih begitu ya, Bu ya? Itu iya. Itu pertanyaannya Henry bagus. Karena begitu ada lembaga agama, apalagi kayak gereja Katolik gitu ya, ketika kemudian merentangkan tangan untuk teman-teman LGBT juga curiga. Waduh, ini gereja Katolik menerima kami dengan syarat kali ya, supaya kita konversi. Oh, istilahnya konversi. Konversi istilahnya. Jadi Lock-in lockout gitu ya? apa? Lock-in lockout. Bukan maksudnya balik lagi ke kodratnya. Kalau saya perempuan ya nanti saya setelah bergabung dengan komunitas gereja Katolik ini, saya kemudian suka sama laki-laki karena saya perempuan, atau sebaliknya saya laki bisa suka sama perempuan. Teman-teman juga curiga bahwa kami akan mengkonversi seperti itu. Maka ada satu teman yang chattingan sama saya berapa kali, Romo saya dikonversi nggak ya ikut ini, beberapa kali. Karena sudah punya pandangan gereja Katolik seperti itu. Tertutup, tidak bisa menerima teman-teman ini seperti apa adanya. Maka kalau ikut komunitas yang didampingi gereja Katolik, konversi. Padahal dalam katekismus gereja Katolik tidak ada sama sekali itu. Tanpa syarat. Tanpa syarat. Bahkan dikatakan teman-teman bisa ditemani dalam perjalanannya menuju kekudusan dalam persahabatan yang tulus itu. Persahabatan yang tulus, nggak pakai syarat. Saya akan mendampingi kamu kalau straight, kalau kembali ke kodratnya, enggak. Gereja Katolik tidak mengajarkan itu. Persahabatan yang tulus. Whatever you are, apapun nanti yang terjadi, tetap gereja mendampingi tanpa syarat. Karena ya itu Yesus juga mati bagi teman-teman juga tanpa syarat kan. Itu ajaran gereja Katolik. Jadi tidak ada sama sekali istilah konversi. Berarti komunitas itu ada, Pak? Ada. Dan Ini boleh cerita ya? Mau sharing. Situ dong. Oh ke situ ya, bukan? Dan komunitas itu benar-benar tugasnya itu benar-benar hanya mendampingi ya, tidak untuk konversi tadi ya. Tidak sama sekali untuk konversi. Jadi betul-betul mendampingi. Yang menarik adalah Syukur-syukur konversi, tapi Nggak ada syukur-syukur. nggak ada syukur-syukur juga. Orang itu udah garis besar ya. Kalau syukur-syukur berarti ada Maksud Ada tersebut. pamrih, agenda. ada agenda. Kita sama sekali enggak. Itu yang membuat teman-teman nyaman. Teman-teman punya istilah begini. Lu sebulan pakai topeng, sehari di komunitas ini lepas topeng apa adanya. Itu apa namanya? Itu visi misi kita ya. boleh kenalin komunitasnya. Kalau Boleh. Jangan dulu deh. Oh, gitu. Nanti yang mau tahu bisa menghubungi Katolik Rock, lalu Katolik Rock bisa menghubungi saya. Ini bukan anjuran untuk begitu, tapi Iya. buat teman-teman yang sudah begitu Merasa kesendirian Ya. dan tetap mencintai Tuhan Yesus dalam kesendiriannya, monggo ada teman-teman, ada komunitas yang dibina oleh Romo. Saya benar salah nggak? Benar. Dibina oleh Romo. Didampingi oleh- Didampingi didampingi. oleh Komisi Kata Ketik. Komisi Kata Ketik, Yes. pendampingan. Iya. Kalau berkenan untuk
join silahkan. Yes. Datang ke Kuskupan juga boleh. Ya, Tanya-tanya di Kuskupan karena lembaga resmi ya, Mo ya. lembaga resmi. Resmi Atau gereja. mungkin ya langsung ke Catholic Rock lalu rujuk ke saya juga bisa. Bisa. Siap. Itu Ada banyak cara ada banyak cara. untuk tetap mengimani Yesus. Oh iya, iya. Ini Jangan bukan merasa- penutup kan ya? Bukan. Saya harus garis bawahi. Oke, jangan merasa sendirian lo ya. Itu dia sendiriannya itu loh, bayangkan teman-teman ini ya, menyembunyikan identitas, bahkan dengan orang yang paling dekat itu keluarga pun nggak berani. Jadi selalu mentoknya itu di keluarga, Iya. mentoknya di keluarga. Bisa kita punya istilah namanya coming out. Bisa coming out kepada teman, kepada sahabat, tapi ke kedua keluarga itu jutaan kali akan dipikirkan. Kak, bisa nggak ya, bisa nggak ya? Karena takut satu melukai orang yang paling dicintai dan mencintai. Dua, takut ditolak juga kan. Betul. Itu maka betul yang dikatakan tadi ya, jangan sendirian, jangan merasa sendirian. Ada komunitasnya, ada teman-temannya. Dan yang menarik sedikit lagi nanti mungkin disambung dengan pertanyaan, teman-teman dalam komunitas juga akhirnya pelan-pelan sadar ini nggak cuma asal ngumpul nih. Yuk kita buat silabus yuk pendampingan iman. Itu mereka teman-teman bisa terus mereka menyusun silabus itu tentang inti iman Katolik apa aja yang coba akan dibahas dalam situasi hidup teman-teman ini ya. Jadi beriman dengan situasi hidup yang khas. Ya, itu. Tapi di Ceritanya. dalam prosesnya itu kan tadi yang sulit keluarga ya. Iya. Romo emang ada nggak sih fokus atau cara atau mungkin agenda untuk bisa masuk ke keluarga mereka? Oh ya, di komunitas ini bergabung juga beberapa orang tua. Oke. Jadi kita punya impian Orang supaya- tua dari si ada orang tua dari Oh, oke. iya. Jadi ada anaknya, ada mama atau papanya di situ. Oke. Itu keren banget. Cakep ya. Iya, itu yang mengharukan ya. Maka ada satu sesi di mana si ibu cerita tentang anaknya yang hadir juga, dan di akhir cerita anaknya bangun saling berpelukan di depan kami semua. Wah, nggak ada yang nggak nangis itu. Itu mengharukan dan memberi inspirasi. Jadi memang kuncinya di keluarga, di orang tua. Yang paling pengen didengarkan oleh teman-teman adalah sebuah kata dari orang tua, ya aku mencintai kamu apapun situasinya. Itu yang paling diimpikan. Tapi itu ada agendanya Romo ya, untuk masuk ke keluarga masing-masing itu gitu. Agenda khusus tidak, tetapi yang kami buat adalah sosialisasi bahwa menghidupi identitas yang berbeda dengan yang lainnya itu bukan sebuah dosa. Bahkan Gereja Katolik mengajarkan begitu, menjadi LGBT itu bukan dosa. Bukan dosa. Itu yang kerap kali jarang kita ketahui ya, karena ada kok dokumennya. Khususnya Katekismus Gereja Katolik. Oh, Ya. ini cakep nih Mo, karena udah masuk ke katekismus nih. Iya. Sebenarnya kalau di katekismus sendiri bicara apa sih Mo tentang hubungan sesama jenis? Iya. Iya, di Katekismus, nah ini dia. Katekismus sendiri kan mengatakan memang homoseksualitas, kembali istilahnya masih istilah yang Ya. peyoratif ya, istilah yang negatif. Hubungan homoseksualitas, tindakan homoseksualitas itu memang pada dirinya buruk. Jadi tindakannya itu apapun motivasinya itu buruk. Karena sesama jenis. Artinya itu tidak akan mungkin dilakukan dalam konteks pernikahan. Karena masih ada konsep dalam diri kita, perkawinan adalah lembaga yang melegalkan hubungan seksual. Iya. Kalau sesama jenis tidak diterima dalam perkawinan, artinya hubungan mereka akan selamanya di luar perkawinan. Maka itu pada dirinya buruk. Karena melanggar 10 perintah Allah. Ya, itu. Tidak hanya itu, yang kedua juga karena tidak melahirkan keturunan, Prokreasi. prokreasi. Oke. Tapi yang prokreasi itu kan sudah dikoreksi oleh Konsili Vatikan kedua. Betul. Hubungan suami istri bukan pertama-tama prokreasi, Iya. tapi prorelasi. Relasi yang saling mensejahterakan. Itu kata-kata katekismus seperti itu. Nah, kadang-kadang kita berhenti pada kata-kata yang sifatnya doktrinal itu. Iya. Setiap dokumen gereja itu selalu punya dua sisi, doktrinal yang memang tegas, keras, ketat, tetapi selalu punya juga dimensi pastoral. Iya.
Nah, kita orang Katolik cenderung berhenti di yang doktrinal, lupa dimensi pastoralnya. Maka mesti dibaca lengkap sampai ke bagian yang pastoral. Di bagian yang pastoral itu luar biasa terbuka, Penuh cinta kasih. penuh cinta kasih. Begini dikatakan, di hadapan teman-teman homoseksual, sikap kita ada 3. 1, respect, menghormati. 2, compassion, penuh bela rasa. 3, sensitivity, penuh kepekaan. Wah itu. Maka perlu hormat, perlu bela rasa, dan perlu kepekaan. Maka tadi saya juga ketika pertama kali mendampingi, belajar untuk memilih kata-kata yang tidak menyinggung. Ya. Memilih misalnya, ada satu teman melihat TikTok dari seorang Romo. Bagus sih pada awalnya, Romo ini mengatakan, ya kami mendampingi teman-teman transpuan. Tapi ujung-ujungnya menit-menit terakhir mengatakan begini, supaya mereka sembuh. Lalu teman itu ngadu, Romo kami bukan sakit, kami nggak perlu disembuhkan Romo. Nah itu, kata-kata sembuh, kata-kata tidak normal, maaf ya. Kata-kata perlu ditobatkan, wah itu maka perlu punya kepekaan di situ. Jadi katekismus mengatakan itu. Itu yang diajarkan Gereja Katolik di katekismus, memang tindakan homoseksualnya itu dikatakan pada dirinya buruk, tetapi pribadinya itu tidak bisa kena diskriminasi. Karena bagaimanapun citra Allah dan dipanggil pada kekudusan yang sama seperti kita. Martabat baptisannya sama. Gitu. Maka perlu didampingi dengan respect, compassion, dan sensitivity. Itu yang mendorong kami untuk melakukan pendampingan, berjalan sebagai sahabat, sehingga betul-betul mengalami juga Yesus dalam Gereja Katolik. Begitu, friends. Ini subjeknya udah pakai mendorong kami loh, bukan mendorong saya loh. Ini udah lembaga nih, kami. Oh, Tapi kalau sedikit Rom, iya. agak minta maaf juga kalau pakai istilah yang Oke, karena sudah saya orang disclaimer. outsider ya. Saya orang luar kan, Ya, bukan. sebentar saya tarik telepon ke dalam. Padahal kita di satu ruangan tapi Iya, tapi masa outsider, aduh. Bukan Oke, maksudnya oke. di luar ruangan. Iya, iya. Enggak kan tadi kan Romo bilang secara tindakan buruk, aktus Iya. itu buruk. Iya. Tapi kan ini personnya yang mau diselamatin. Ya. Tapi bagaimana mungkin ini dipisahkan? Iya. Karena ketika berkumpul, komunitas itu kan berkumpul kan ada interaksi. Interaksi person to person, Iya. person to community, ada hati juga main di sana. Yes. Ya kan? Ya. Bagaimana itu bisa secara pandangan gereja itu melihat tindak dibenarkan gitu bahwa mereka nanti jadi saling jatuh cinta, Iya, betul. ada ketertarikan fisik. Iya. Wih, ini idola gue sesuai dengan gue gitu. Nih gue banget nih gitu kan. Pasti ada gitu kan kalau kita yang hetero aja, wah ini cakep nih, gue incer Oh, dalam komunitas dalam komunitas malah itu malah jadi terjadi. mempertemukan. Iya. Nah itu bagaimana kan pasti nggak mungkin lah ada tindakan lah. Tindakan itu padahal jelas-jelas eksak salah, Gereja mengatakan itu. Buruk. Betul. ya kan? Ya. Tapi ini malah memfasilitasi, Rom. Yes. Minta maaf lo ya saya. Nggak apa-apa. Kalau menyinggung ya. Enggak, Tapi itu ini nggak kan menyinggung. buat pandangan kita. Betul. Loh ini kok malah dikumpulin. Iya, gitu iya. kan. Lo harus berbela rasa dong, Dri. Iya. Kata-katanya Suka. harus Ini mau diangkat screenshotnya lagi nggak? Siapa aku menghakimi? Wes. No. Ini bukan penghakiman, Iya, tapi iya. kan Yes. ada impact yang ke arah Iya, sana dan itu ada wajar, pandangan yang betul. akan Iya, berkembang. Iya. Terus bagaimana menjembatani secara pastoral ya. Iya. Pandangan yang negatif dari itu juga tadi mau gue tanyakan, Bang. Iya, selalu begitu dia. gua tos dulu lah. Manuver kobra. tuh. Manuver kobra. Enggak, tapi ada harus Ya. ada Nggak berasa sendirian. Ya, ya. Oh. nggak ada masalah sih. Tapi ini kan kita kan komunitas umat beriman. Iya. Semua harus dirangkul. Kalau menurut gereja Katolik kan, Iya. baik yang segmented, ini kan hitungannya Segmented. ya, ataupun yang umum. Tapi ketika yang segmented ini mendapat porsi lebih dan tindakannya menurut yang besar ini kan salah loh. Iya. Tapi ini tetap dipandang, loh ini enggak. Iya. Tapi ini malah dikumpulin, ada tindakan-tindakan yang secara pandangan umum gereja itu salah. Nah ini bagaimana menjembatani sehingga pandangannya tetap Iya. terarah pada Kristus gitu. Betul. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini emang baik dilontarkan, terbuka, supaya memang
terjadi apa namanya interaksi, sosialisasi dan dialog yang apa adanya ya, nggak Iya. nggak Betul, takut betul, betul. disembunyikan. Nah, teman-teman juga menyadari itu. Bahkan ada satu aktivis yang juga mensupport komunitas ini. Dia deketin saya, Romo Uut nggak takut dianggap sebagai imam ini garis progresif dan ekstrim. Mm-mm. Ya, terus saya bilang, kalau saya dianggap begitu, gimana Tuhan Yesus? Wow, lebih ekstrim lagi dia kan? Mungkin sebelum ke, maaf Romo, Iya. sebelum ke Tuhan Yesus, bagaimana Bapak Suci? Nah, persis itu gimana Bapak Gitu kan? Suci ya Dia kan? udah ngomong gitu. Itu jadi Dengan usianya mau progresif banget. jadi memang banyak komentar-komentar juga dia mengatakan nggak takut ketularan. Ya, ketularan memang penyakit ya kan. Jadi banyak komentar termasuk yang tadi itu, Romo, gimana nanti kalau dipertemukan lalu mereka saling jatuh cinta, saling suka, padahal kan perilakunya kan Mm-mm. di dokumen dikatakan invasif buruk. Iya. Begini, yang menarik adalah komunitas ini spektrumnya luas. Ada transpuan, Oke. ada trans pria, ada teman-teman gay, ada teman-teman L. Jadi lengkap, ada yang non-binary. Jadi dari banyak pengamatan banyak teman, baru kali ini ada komunitas sekompleks itu yang digabung dalam sebuah komunitas dengan macam-macam situasi, Situasi. background. Ya. Itu yang pertama. Jadi memang betul-betul kompleks komunitas. Bahkan ada orang tua juga ada di situ. Iya. Yang kedua, menarik ketika pertanyaan itu kemudian muncul juga dalam sharing kami. Teman-teman mengatakan, Romo, kita jaga nama baik gereja. Kalau berkumpul di komunitas, kami tahu apa yang kami cari. Kami cari pengalaman dengan Tuhan. Maka kami nggak akan macam-macam. Kami menjaga nama baik gereja Katolik, kami menjaga nama baik romo-romo yang mendampingi. Itu. Itu sudah jadi sebuah ini ya. Komitmen bersama ya. Nggak perlu disebutkan, itu muncul di tiap pribadi. Nggak mungkin Romo kami melukai rumah kami sendiri. Itu. Iya. Ini udah menjadi keluarga, udah menjadi rumah. Ini kan tempat yang dirindukan teman-teman. Tempat di mana teman-teman bisa menjadi dirinya. Tempat zona nyaman. Masa mau dirusak? Tempat yang sangat langka itu. Jadi ada sebuah komitmen dalam diri bahwa ini ruang bersama ini mesti kita jaga. Kami punya teman dari komunitas Fajar Sika yang ada di Momere, namanya Bunda Mayora. Bunda Mayora itu salah satu tokoh transpuan di Momere yang terpilih menjadi pejabat publik di daerahnya. Ini pejabat publik pertama yang transpuan. Oh. Iya, dia menjadi inspirasi juga untuk komunitas kami ini ya. Lalu ketika beliau datang ke Jakarta, dia juga nitip pesan kepada teman-teman di komunitas, jaga baik-baik komunitas ini, terutama romo-romonya, gitu kan. Karena resikonya besar dalam pendampingan ini. Nah itu, jadi teman-teman itu saya rasa yang dicari bukan pasangan baru, enggak. Yang dicari adalah pengalaman bersama Yesus, pengalaman iman. Percaya nggak percaya, itu yang terjadi. Jadi kalau mau berpasangan-pasangan di luar komunitas, tapi di komunitas Hadir sebagai pribadi. hadir sebagai pribadi yang membentuk komunitas dalam konteks perjalanan pesiarahan iman. Dan 3 tahun mendampingi komunitas, itu yang terjadi. Nggak pernah ada di komunitas ketemu teman baru lalu pasangan, nggak. Jadi di disclaimer, ini bukan kumpul-kumpul mencari jodoh. Bukan sama Ah, sekali. ya. Betul-betul pengalaman iman gitu. Mas Bambang aja ketemu istrinya di retret loh. Tuh, di retret kan. Saya di seminari gitu. Saya apa adanya aja Di ngomong. komunitas seminari. Komunitas seminari. Gimana nggak ketemu di seminari? Orang kakaknya istrinya seangkatan. Oh ini pembahasannya beda. Baru tahu saya. Kan disclaimer. Betul. Iya, jadi Ya, nama seminari jadi jelek deh. Makanya gue belokin. Loh ini ada bosnya seminari. ada pamongnya, it's okay. Tuhan punya macam-macam cara. Betul. Tapi menarik berarti ada outputnya jelas ya. Iya. Iya, outputnya jelas, pengalaman iman yang dicari, perkembangan dalam iman. Nah ini dia betul, maka pertanyaan tadi kemudian juga merujuk pada kerap kali, maaf ya, gelar atau predikat atau label LGBT langsung pikiran kita apa?
seks bebas. Oh no. Iya. Itu seperti berpikir laki-laki langsung apa? Pornografi. Enggak semua laki-laki begitu kan? Ya, kita enggak ya, Iya. Aku percaya. pada Bapak. Iya. Iyalah. Apa semua laki-laki pornografi, ya kan? Malah ketawa doang. Enggak begitu. Demikian juga LGBT, seks bebas enggak. Masalahnya intinya satu masalahnya. Kita banyak berbicara tentang LGBT, tapi pernahkah berbicara dengan pribadi LGBT itu? Kalau udah ketemu langsung dengan pribadi-pribadinya beda. Beda apa namanya? Suasananya, mungkin juga bisa merubah cara pandang kita. Itu yang terjadi. Maka pelan-pelan kita bersama semakin, dan juga teman-teman Catholic Rock yang mendengarkan pelan-pelan punya pandangan yang lebih jernih dan seimbang gitu ya dengan ini. Iya. Begitu Mas Endri. Nah, ini Romo. Suruh buka dokumen sama Mas Bung. Oke. Kalau Romo, Yes. ini kita kerucut lagi ya. Ya. Bagaimana gereja Katolik tuh merespon? Ini kan hubungan tadi ya seperti halnya kita manusia, oke, tidak prokreasi tapi prorelasi. Kan nggak ngobrol-ngobrol doang, nggak temenan doang, nggak relasi. Kalau akhirnya misalnya saya dengan istri dari pacaran naik ke jenjang pernikahan. Ya. Nah, kalau ada permintaan untuk pernikahan, bagaimana gereja Katolik, Oh, iya. khususnya di Indonesia deh, merespon? Ya, ini menarik. Bisa dijawab dengan dua. Yang pertama, teman-teman di komunitas tidak sampai berpikir sampai sejauh itu. Oke. Teman-teman di komunitas berpikir lebih basic lagi. Kami tidak menuntut relasi kami diakui dalam lembaga resmi. Kami hanya menuntut terimalah kami sebagai manusia. Wih, cakep banget. Itu tuntutannya, nggak sambil berpikir ke perkawinan. Nggak Cakep sampai. banget. Terima kami apa adanya. Jadi teman-teman itu ketika nerima komuni suci ya, itu ada pertanyaan. Kalau Romonya tahu gue LGBT, masih ngasih komuni nggak ke gue? Itu. Maka komuni suci yang disambut teman-teman itu komuni suci 50-50. Karena masih menyembunyikan identitasnya. Itu. Maka pertanyaannya adalah, Romo bisa nggak saya 100% LGBT, 100% Katolik? Itu halangan dosa berat itu ya, sebelum komuni kan komentator Iya. ya, komentator di gereja kan ngomong Iya. yang dapat halangan dosa berat. Iya, itu pertanyaannya kan. Padahal menjadi LGBT kan bukan dosa berat. Menjadi pribadi yang menghidupi orientasi yang non heteronormatif istilahnya gitu, itu Iya. kan bukan dosa. Seperti tadi kita bahas di awal, itu adalah sebuah situasi yang diterima tanpa dipilih gitu kan. Jadi, tapi karena masyarakat sudah menstigma, maka sebagai pribadi menstigma dirinya juga. Maka pertanyaan itu muncul, pertanyaan tadi, kalau Romo ini tahu saya itu LGBT, masih dikasih komuni suci nggak? Walaupun tetap pribadi itu tidak melakukan kesalahan berat. Tapi semata-mata hidup sebagai seorang LGBT dihayati sudah sebuah dosa berat. Maka ini perlu kita luruskan. Situasi hidupnya bukan dosa. Maka teman-teman juga berjuang untuk bisa mengampuni diri itu. Maka di komunitas itu kita buat zona nyaman dan aman untuk mengatakan bahwa hidupilah situasimu itu sambil mencari Tuhan maunya apa dengan situasi hidupku seperti ini. Proses untuk menerima diri itu yang paling penting dan yang paling sulit. Karena kita cenderung melihat, sekarang gini aja, kita yang straight aja, yang heteronormatif aja kan kerap kali minder, ya, kerap kali menghakimi diri sendiri. Bayangkan teman-teman LGBT, itu 2-3 kali lipat menghakimi dirinya sendiri. Nah itu, maka di komunitas pelan-pelan kita bantu supaya teman-teman juga seperti kita bersama bisa lebih menerima dan mencintai diri. Itu, maka itu yang pertama, tidak pernah terbesit pun dalam diskusi kami, Romo bagaimana gereja bisa menerima pernikahan kami ketika kami minta. Enggak sama sekali. Satu hal yang diminta, perlakukan kami seperti pribadi manusia. Jadi mereka ketika datang itu tidak memposisikan diri pasangan atau apa, tapi hadir sebagai pribadi di hadapan Allah. Di hadapan Allah sebagai manusia, ya, yang sebagai cipta Allah dan seterusnya. Nah, kalau punya relasi yang khusus, nah ini dia. Kalau punya relasi yang khusus, ada dua hal. Satu, gereja mengajarkan supaya teman-teman ini menanggung kesulitan, termasuk dalam relasi ini, menggabungkannya dengan salib Tuhan. Artinya diundang untuk
menerima kesulitan ini dan menggabungkan dengan salib Tuhan. Maksudnya kesulitan pengakuan atau kesulitan apa nih, Mo? Kesulitan mengakui dirinya, Mhm. kesulitan dalam relasi, artinya ditolak, Termasuk mendapat pengakuan ya. mendapatkan pengakuan dari orang lain, ya kan? Termasuk juga relasi-relasi khusus dengan sesamanya, sesama jenis gitu ya. Itu akhirnya dikembalikan kepada salib Tuhan, kesulitan Tuhan. Sama dengan kita sebenarnya, samalah dengan yang heteronormatif itu sama. Dan dikatakan terarah pada selibat. Ya, itu. Karena kan nggak bisa menikah. Tetapi perlu Selibater awam maksudnya kan? iya, tetapi perlu diingat, selibat itu tidak bisa dipaksakan. Selibat pun sebuah anugerah dan panggilan. Maka nggak semua teman-teman Sebenarnya LGBT. diharapkan ya. Iya, maka nggak semua teman LGBT bisa juga menghayati selibat itu. Walaupun dalam komunitas, beberapa teman mengakui, kok saya kayaknya selibat ya. Ada mengatakan begitu. Iya, jadi memang selibat itu nggak bisa dipaksakan. Tidak, itu anugerah kok. Memang jadi imam terpaksa selibat, sorry ya. Sorry ya. Kalau nggak ada anugerah nggak mungkin. Kalau nggak ada anugerah nggak mungkin. Dan nggak ada doa seluruh gereja juga nggak mungkin. Nah itu, maka begitu dua cara menjawab ya. Teman-teman tidak menuntut sampai sejauh itu, mereka menikah diterima, tidak. Yang kedua adalah disatukan dengan salib Tuhan, dan memang gereja Katolik mengarahkan pada selibat dengan catatan selibat adalah sebuah anugerah. Itu. Tetapi relasi yang sehat itu adalah relasi yang saling mengembangkan. Itu catatannya. Kita bisa saling mengembangkan dalam relasi yang sehat apapun itu ya. Berarti kita Katolik Rock sehat nih, saling ngembangin Iya, kan juga begini, kita kan potensi masing-masing. relasi yang sehat kita itu saling mengembangkan Saya bingung. iman. Saya bingung. Itu dia. Jadi posisi gereja Katolik di situ. Diarahkan pada selibat, tapi perlu diingat selibat juga sebuah anugerah yang Tuhan berikan, dan diminta juga teman-teman LGBT tidak menutup pada kemungkinan anugerah selibat itu. Begitu teman-teman. Pemaparan Romo Umut nih nyenggol semua nih. Saya jadi bingung mana yang banyak udah nih sebenarnya. Udah hampir semua sih. Iya. Cuman yang menarik gini, Romo. Yes. Berarti kan output pertama, output sebagai individu itu bukan pernikahan sebagai ujung Bukan. relasi mereka. Bukan. Pertama itu kan harus jadi Ya. catatan penting itu. Yang kedua, output sebagai personal pribadi itu sampai pada muaranya mereka merasakan cinta Allah dengan kondisi mereka apa Betul. adanya. Ya. Lalu bagi umat gereja secara keseluruhan, output yang mereka hasilkan apa, Rom? Iya, itu dia. Karena ini kan lebih pada saya gitu. Hmm. Tapi saya yang berbagi untuk gereja itu apa? Iya. Begini Begini. yang straight aja belum tentu bisa menghasilkan karya buat gereja, kenapa kita Apalagi nuntut ya. mereka? Iya. Dan maksudnya bukan apa namanya ya? Bukan tindakan Nyata ya, apa nyata gitu, apa tapi gitu ya. sesuatu yang coba di-create sama teman-teman di komunitas itu apa untuk Yes. nggak menjadi egoistik ya, maksudnya Iya. berfokus pada diri sendiri, terus bahwa saya yang lemah, saya yang ini, Iya. saya harus diperhatikan, Oh. saya yang harus dikasihani. Oh, iya. Tapi saya sebagai Betul. manusia yang kurang ini memberikan Iya. apa gitu. Ya, maka komunitas punya moto. Coming in artinya bisa menerima diri, bisa mencintai diri. Satu hal yang kita semua perjuangkan juga, bukan hanya teman-teman LGBT, kita semua coming in, mencintai, menerima diri, dan karena itulah yang Tuhan inginkan. Coming in, giving out. Setelah berdamai dengan diri, mencintai diri, lalu menjadi alat Tuhan untuk membawa sesuatu yang baik kepada orang lain. Itu moto komunitas. Coming in dan giving out. Dan dalam perjalanan komunitas selalu punya atau mencari momen untuk aksi sosial. Jadi komunitas itu sudah pergi ke satu komunitas anak-anak jalanan, kemarin terakhir ke panti asuhan. Jadi teman-teman juga sadar kok. Dan yang menarik adalah, karena saya juga aktif di pelayanan penjara, teman-teman juga katakan, Romo, kapan kami juga mau ke penjara, melayani yang di penjara. Itu semangat melayaninya luar biasa itu. Wow.
Iya, jadi betul-betul gini, sesama dalam tanda kutip segmen yang kena stigma itu punya kecenderungan untuk berbuat sesuatu bagi yang lainnya. Yang di penjara kena stigma, LGBT kena stigma, ada dorongan untuk saling berbagi. Stigma ya. Ada apa namanya sih? Apa namanya ya? Atau ikatan batin gitu loh, satu bahtera yang sama gitu kan. Itu untuk kita ya, untuk gereja itu bisa membuka mata kita bahwa satu, yang namanya cinta itu hanya bisa lahir dari perbedaan. Iya kan? Cinta itu lahir dari perbedaan. Bukan hanya perbedaan jenis kelamin, perbedaan pribadi. Bukankah Allah Tritunggal itu kan 3 pribadi yang berbeda? Maka yang namanya cinta itu lahir dari perbedaan, dan teman-teman yang non heteronormatif ini kan berbeda. Maka ini ujian bagi cinta kita. Mau nggak menerima perbedaan itu? Maka cukup hadir sebagai diri teman-teman dalam situasi yang berbeda, itu saja sudah memberikan sumbangan bagi gereja, yaitu sebuah ujian untuk mencintai perbedaan, mencintai dalam perbedaan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, harus diakui teman-teman komunitas LGBT ini punya talenta yang luar biasa. Kebanyakan di bidang seni. Maka teman-teman ini vokalis, organis, ya. Atau juga dancer, atau juga desainer. Wah, itu kalau dikasih kesempatan berkarya di gereja, wah, total itu teman-teman. Bahkan saya punya teman di paroki Suntal Santo Lukas, itu menjadi pemazmur malah ya. Seorang trans menjadi pemazmur dan diterima di paroki itu. Seorang trans semua diterima di paroki itu. Bahkan saking diterimanya sampai ibu-ibu WKRI ngundang dia menjadi anggota WK. Wow. Saking Santo Lukas itu ya. Ini saya sebutkan saja parokinya karena memang pribadi ini dikenal di sana. Ya. Udah sekarang lagi ikut kursus evangelisasi pribadi. Itu. Jadi menunjukkan bahwa saya yakin mayoritas umat Katolik itu sangat open minded. Asal satu, gembalanya menuntun secara benar. Yang kedua, secara potensial orang Katolik itu pengen ikut Yesus kan ya. Betul. Apa sih yang dibuat Yesus? Mendatangi yang dianggap pendosa, makan kusta. siang sama orang kusta, makan siang sama pelacur, Ini makan saya siang pikir sama tentang Romo Uut. pemungut cukai. Enggak, bukan. Saya mikirnya gini, gile ini Romo gile nih. Maksud saya gila. Ini kakak kelas kita yang paling hebat. Menurut pandangan gue sekarang, yang gue tahu dia keren. Maksudnya dia tidak untuk komunitas yang hedon di tengah, tapi termarginal. Hmm. Minimal dari 2 disebut, LGBT, komunitas teman-teman di LGBT sama di penjara. Saya- marginal ya. Iya. Saya anti korek tadi kakak kelas yang hebat. Ya kalau paling hebat diucapkan personal, soal kakak kelas yang banyak, maaf. Kan langsung Itu. disebut. Emang dia itu ini. Enggak, di tempat ini. Oh, di tempat ini. Iya, Ya emang dia doang kakak kelas ya orang ini ada Iya. kelas. Saya seangkatan, ini ada kelas Iya. emang dia doang. Iya, kan, kakak Itu kelas. sebenarnya mau ngenyek saya paling tua lu. Enggak, tapi keren secara. Gue tadi mikir, gila nih orang hebat. Yang juga dilakukan Yesus ya. Yang ya. dilakukan ya, yang dia khotbahin paling enggak, yang dia khotbahin Betul. dilaksanakan. Iya, saya usul kapan-kapan kita nge-podcast di penjara. Boleh. Bisa tuh. Bisa. Bisa tuh. Atas izin kalapasnya pasti. Iyalah, gila lu. Kamera, ntar disangka. Enggak, masalahnya gini Romo, itu kan fasilitas negara yang agak Tapi bisa, secret kalau ada ya. izin bisa ya. Ada secret ya, Iya. jadi kita nggak bisa masuk terlalu dalam ke ruang sel Iya. juga. Saya langsung klik, ini udah ada bait-nya, langsung gua klik aja. Maksudnya tadi atas izin itu Romo mau membantu pelayanan gitu. Gini, jadi ini sekalian Gus, jadi kan memang teman-teman di komunitas sudah juga akrab dengan komunitas pelayanan di penjara. Jadi komunitas LGBT yang saya dampingi dengan komunitas pelayanan penjara sudah punya relasi yang begitu kuat ya. Saya sebutkan saja ada komunitas di penjara, pelayanan penjara namanya Komunitas Kasih Tuhan. Oke. Itu diakui oleh Kementerian Kehakiman. Wow. Jadi teman-teman ini kalau pelayanan penjara pakai kartu nama bisa masuk semua lapas seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Nusa Kambangan tuh bisa masuk karena ada
identitasnya, Privasi. free pass-nya. Nah, bisa juga nih kita datang ikut pelayanan di sana, lalu sedikit interview, wawancara, kita minta bantuan teman-teman di komunitas kasih Tuhan tuh. Menarik itu. Berangkat. Wah, karena Katolik Rock. Oh, iya dong. Coba bayangkan, mengunjungi orang sakit, Legio melakukan, ya kan? Tetapi mengunjungi penjara, Katolik Rock melakukan akan dibuat oleh Katolik Rock. Yesus akan mengatakan, ketika aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Iya. Tapi berapa banyak yang melakukan itu? Ya? Maka ini pelayanan yang masih sudah berabad-abad dihayati, tapi masih belum begitu populer, ya. Belum begitu banyak dikenal. Memang ini kan pelayanan yang non populer. Iya, non populer, makanya. Makanya Romo kok mau gitu kan? Lah Romo. Hai. Romo, Yes. mau nggak mau mau nggak mau lah. Bener. Begitu. Jadi Menarik, Bang. LGBT jelas ya? Balik lagi ke LGBT. Iya. boleh nanya Boleh. berarti mungkin nggak individu LGBT itu menjadi seorang imam atau diakon? Begini, Bapak Paus Fransiskus itu pernah mengatakan tidak menutup kemungkinan seorang transpuan menjadi biarawati. Tidak Ada. tertutup. Ada. Tidak tertutup kemungkinan. Tidak tertutup tapi kemungkinan. Pasti ada tapinya. Ya, dengan memang beberapa syarat ya. Yang saya tahu secara pasti adalah teman LGBT gay tidak tertutup menjadi imam. Dengan syarat dia bisa mengolah kecenderungannya ini, menyelesaikan, artinya bisa menerima dirinya, tidak impulsif dorongannya, bisa dikelola 3 tahun sebelum kehabisan diakon. Jadi ada jangka waktu 3 tahun. Setelah 3 tahun diolah dan ternyata dia bisa menerima dirinya, mencintai. Karena yang paling penting kan menerima dan mencintai diri. Dan kemudian dengan demikian efeknya adalah bisa mengendalikan impulsnya itu. 3 tahun selesai pengolahan dan dinilai bisa, maka bisa ditahbiskan diakon. Maka intinya pesannya adalah tidak menutup pintu untuk teman-teman menjadi imam. Tapi biasanya itu terjadi saringannya sebelum atau ketika sudah ada di dalam, Pak? Maksudnya LGBT nih misalkan, Iya. mau jadi imam gitu. Iya. Apakah langsung bisa diterima? Kita tentu ada seleksinya Atau kan pas ya. sudah di dalam baru ketahuan dia memiliki orientasi Iya. seperti itu. Betul. Gereja Katolik terkait dengan hal ini punya satu prinsip yaitu non-diskriminatif. Oke. Jangan mentang-mentang punya kecenderungan itu lalu ditolak. Jangan mentang-mentang itu. Tapi kan ada spektrumnya juga ya. Ada Iya. yang memang istilahnya deep seated, begitu mendalam dan impulsif. Yaitu jangankan LGBT, yang heteronormatif juga begitu kan. Ada cowok yang begitu ngelihat cewek cantik, gitu kan. Terus bisa jadi imam? Kan enggak juga. Sama sebenarnya. Jadi sebenarnya sama, cuman memang bedanya adalah karena itu gay, tinggal bersama teman-teman yang sama cowok semua, itu memang agak istimewa. Tetapi sekali lagi kalau itu bisa diolah, ya kan, nggak deep seated dan diterima dan diakui dan dia jujur kepada formator, sekali lagi prinsip non diskriminatif, mengapa tidak? Dan kemudian sebelum tahbisan diakon 3 tahun pengolahan, istrinya diparkir dulu 3 tahun untuk mengolah. Jadi gereja Katolik nggak sekaku yang kita bayangkan. Tapi nggak semudah itu juga jadi imam. Cia, Panggilan. sharing. Iya. Panggilan dan benar-benar Betul. diberkati, Henry. Ya Mas Bambang. Nggak, gue coba mencerna perkataan Romo Uut. Panggilan itu Sebenarnya- ini guyonan dikit ya. Ah, Panggilan itu 300%. oh, 100% di tangan Tuhan, 100% di tangan kita, 100% di tangan Romo Rektor. Romo Rektor Anthony karena tidak tahu apa yang dia katakan dulu. Bukan, karena dia hilang mengatakan. Oh, gitu. Kalau ini karena formator, bukan? Enggak. Tadi mau ngomong apa, Hendri? Tadi mau komentar apa? Enggak. Tadi sebelum itu 300%. Guyon juga, cuman nggak usah lah. Oh, gitu. Udah terwakilkan gue. Udah terwakilkan. Yep. Jadi itu sih prinsip non diskriminatif sih. Jadi yang penting betul yang dikatakan tadi Alex ya. Kalau udah panggilan, apapun situasi hidupnya, ya itu. Agustinus lihat aja Agustinus ya kan 2 kali punya Istri. istri di luar nikah, jadi uskup.
Oh, itu kalau Tuhan manggil udahlah. Jadi manusia Siapakah hanya menjadi, aku? iya siapakah kita ya kan dok. Gitu. Tapi tetap pendampingan yang serius, pendampingan yang betul-betul terbuka dan betul-betul Tanpa syarat. tanpa syarat, terutama formator yang paling penting kan Roh Kudus dan pribadi itu ya. Nah, itu tetap menjadi ini sih. Ya. Askes yang luar biasa ya. Asik, Askes yang asik, luar asik, biasa. Soalnya nyebut Agustinus saya jadi ingat dia. Oh gitu, kenapa? Bapak saya Renan. Ini Biar dia nggak ngecengin gue ngomong gitu aja. ini kebetulan yang menggembirakan. Oke, bagus banget. Iya, iya. Tadi udah pertanyaan penutupnya. Ini nih mau siap-siap nih, Oh, siap-siap. Mas Hendri nih. Oh, Oh ya oke. Enggak, tapi menarik Romo. Terima kasih atas sharingnya ya. iya, Sharing. Ini bukan ajakan untuk merubah haluan hidup. Iya. iya. Juga buat yang umum, tapi buat yang segmented tidak usah ragu mengakui Yes. dirinya. Betul. Ada teman-teman yang juga bisa berbagi rasa, Berjalan bersama. jalan ya. bersama, tapi juga nggak lupa ada Romo yang senantiasa bisa menjadi sedikit terang Iya loh. menuju jalan yang Jadi- benar. Jadi gembala ya. Iya, menjadi Iya gembala putra petir. Itu gundala. Mungkin Mas Bambang mau nambahin. Saya nggak namain, saya pesan terakhir nih penutupnya Romo. Yes. Pesan Romo kepada, kita bicara umat Katolik Ya. universal berarti ya Mo ya. Ya. Bagaimana sih menyikapi hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita yang LGBTQ+ dalam perspektif iman Katolik? Iya. Begini, ini memang tema yang sangat sensitif. Bahkan di negara yang open Amerika pun masih menjadi polemik gitu ya. Tapi prinsip kita satu, lihat sang guru dan Tuhan kita. Apa sih yang beliau buat? Ikutin aja ya. Ketika ada satu kelompok yang disingkirkan, justru dia datangi. Karena yang namanya salib Tuhan itu tidak mengecualikan satu orang pun. Bahkan penjahat yang disalibkan bersama Tuhan pun pintu surga dibuka. Maka untuk kita warga Katolik, kita diundang mengikuti jejak Tuhan Yesus. Bapak Paus Fransiskus sudah memberikan teladan itu. Maka yang namanya gereja itu adalah rumah bersama. Tidak hanya untuk orang-orang yang hebat, orang-orang yang merasa sudah tingkat tinggi kekudusannya enggak. Justru gereja adalah rumah untuk mereka yang hilang, yang rindu untuk kembali, yang betul-betul mau mengandalkan kasih Tuhan. Kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk mewujudkan itu. Malah sebaliknya, kita bisa belajar dari perjuangan teman-teman yang kerap kali dilupakan ini, bagaimana mereka tetap beriman pada Tuhan juga dalam situasi yang tidak mudah ini. Termasuk teman-teman LGBT ini. Itu sih closing statement-nya. Amin. Amin. Cakep banget. Tidak menghakimi. Mantap. Kerok aja. Sobat Katolik Rock, demikian bincang-bincang diskusi iman kita tentang LGBTQ+ bersama Romo Uut. Semoga membantu semakin tidak menghakimi, semakin terbuka, dan semakin mencintai. Dimanapun Anda berada, sehat selalu. Jumpa lagi di episode berikutnya bersama kita di Katolik Rock. Cakep. Berapa jam tuh? 25 jam.